Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurfiana, Prodi PGMI 2. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi. Yang pertama yaitu pembelajaran tematik terpadu. Pembelajaran tematik terpadu adalah suatu konsep pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa. Adapun tujuan pembelajaran tematik yaitu menyatukan isi kurikulum, menarik minat anak, mampu mengenal konsep secara mudah dan jelas, memudahkan memusatkan perhatian pada satu tema, pemahaman terhadap materi lebih mendalam dan berkesan, anak lebih bergairah belajar dan dapat menghemat waktu. Kemudian, karakteristik pembelajaran tematik. Karakteristik pembelajaran tematik yaitu 1. Kegiatan belajar sangat relevan dengan kebutuhan siswa. 2. Kegiatan belajar lebih bermakna. 3. Mengembangkan keterampilan sosial. 4. Lebih menekankan proses daripada hasil. Pengembangan bahan ajar tematik. Bahan ajar tematik adalah suatu sarana atau media bahan yang berisi cakupan materi dari satu bahasan materi yang terkait dengan masalah. Adapun karakteristik bahan ajar tematik yaitu 1. Kerangka pikir dan bahan ajar dibuat oleh tutor belajar. Yang kedua, informasi atau materi diidentifikasi berdasarkan tema umum yang menjadi masalah. Adapun langkah-langkah penyusunan bahan ajar tematik yaitu 1. Mengidentifikasi masalah, 2. Analisis data, 3. Pemilihan tema, 4. Pemilihan bentuk bahan ajar, 5. Pemilihan isi atau materi. Selanjutnya yaitu materi bahan ajar cetak. Bahan ajar cetak dapat diartikan sebagai perangkat bahan yang memuat materi atau isi pelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Bahan ajar cetak terdiri atas susunan bagian-bagian yang kemudian dipadukan sehingga menjadi sebuah bangunan yang utuh yang layak disebut bahan ajar. Susunan atau bangunan inilah yang dimaksud dengan struktur bahan ajar. Secara umum, terdapat 7 komponen dalam setiap bahan ajar, yaitu judul, petunjuk belajar, kompetensi dasar atau materi pokok, informasi pendukung, latihan, tugas atau langkah kerja dan penilaian. Sebagaimana telah disebutkan bahwa masing-masing bentuk bahan ajar memiliki struktur yang berbeda. Selanjutnya, materi bahan ajar 3 dimensi. Bahan ajar 3 dimensi adalah sekelompok media tanpa proyeksi yang penyajiannya secara visual 3 dimensi. Menurut Mugiono, kelebihan dari media visual 3 dimensi yaitu memberikan pengalaman secara langsung, penyajian secara konkret dan menghindari verbalisme, dapat menunjukkan objek secara utuh, baik konstruksi maupun cara kerjanya. Yang keempat, dapat memperlihatkan struktur organisasi secara jelas. Yang kelima, dapat menunjukkan alur suatu proses secara jelas. Adapun kelemahan media 3 dimensi yaitu yang pertama, tidak bisa menjangkau sasaran dalam jumlah. Yang kedua, penyimpanannya memerlukan ruang yang besar dan perawatan yang rumit. Kemudian yang ketiga, untuk membuat alat peraga ini membutuhkan biaya yang besar. Yang keempat, anak tunanetra sulit untuk membandingkannya. Selanjutnya materi bahan ajar audio. Media audio adalah media yang isi pesannya hanya diterima melalui indera pendengar saja. Adapun ciri-ciri media audio yaitu hanya mengandalkan suara secara personal, cenderung satu arah, mampu menggugah imajinasi. Kemudian selanjutnya materi tentang bahan ajar video. Video merupakan
bahan pembelajaran yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau materi pembelajaran. Adapun tujuan penggunaan media video yaitu pembelajaran dapat digunakan untuk menunjukkan contoh dan bersikap atau berbuat dalam suatu penampilan. Selanjutnya materi tentang bahan ajar interaktif tematik berbasis komputer. Bahan ajar interaktif atau kombinasi dari dua atau lebih media yang oleh penggunanya dimanipulasi untuk mengendalikan perintah atau perilaku alami dari suatu prestasi. Kemudian materi selanjutnya yaitu konsep dari proses penilaian pembelajaran tematik. Penilaian dalam pembelajaran tematik adalah suatu usaha untuk mendapatkan berbagai informasi secara berkala. Kemudian selanjutnya materi tentang praktek model pembelajaran terpadu dan tematik. Model pembelajaran tematik adalah model pembelajaran yang menggunakan pendekatan tematik yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Selanjutnya yaitu konsep dan prosedur pemanfaatan media dan sumber belajar. Secara umum, media dalam proses pembelajaran adalah memperlancar interaksi antar pembelajar dengan pembelajar lainnya sehingga kegiatan akan lebih efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu perencanaan pembelajaran tematik terpadu. RPP merupakan suatu rencana kegiatan kelas yang dirancang oleh guru yang berisikan skenario tahap demi tahap mengenai segala sesuatu yang akan dilakukan oleh guru bersama siswa terkait dengan materi pokok. Rencana pembelajaran atau RPP memiliki fungsi yaitu perencanaan dan fungsi pelaksanaan. Fungsi perencanaan RPP yaitu mendorong agar guru lebih siap dalam melaksanakan pembelajaran yang matang. Sedangkan fungsi pelaksanaan dari RPP adalah adalah memberikan pedoman agar pembelajaran dilaksanakan secara sistematis dan pelaksanaan pembelajaran berjalan secara efektif sesuai dengan yang direncanakan dan pembelajaran yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Sangat jelas bahwa tujuan penyusunan RPP sendiri adalah agar pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan secara efektif. Kemudian materi selanjutnya yaitu simulasi pembelajaran tematik di sekolah. Simulasi ini dapat digunakan sebagai metode mengajar dengan asumsi tidak semua proses pembelajaran dapat dilakukan secara langsung pada yang sebenarnya. Itulah penyampaian atau pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.